C. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tujuan pelajaran pada pertemuan kali ini adalah menganalisis karakteristik kehidupan pada zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Berikut kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama itu ada Kerajaan Samudra Pasai, kedua Kerajaan Aceh, ketiga Kerajaan Demak, nomor 4 Kerajaan Banten, 5 Kerajaan Pajang, 6 Kerajaan Mataram Islam, 7 Kerajaan Goa Talu, dan yang terakhir Kerajaan Ternate Tidore. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan mulai tumbuh dan berkembang pada 1270 sampai dengan 1275. Kitab Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai menjelaskan bahwa Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Marasilu yang berasal dari Persia. Marasilu bergelar Sultan Malik As-Saleh dan memerintah Samudra Pasai pada 1285 sampai dengan 1297. Setelah Sultan Malik As-Saleh wafat, Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Ia memerintah Samudra Pasai pada 1297 sampai dengan 1326. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Perlak bersatu dengan Kerajaan Samudra Pasai. Salah satu kebijakan politik yang diterapkan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir adalah menempatkan orang Persia sebagai pejabat istana. Sepeninggal Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir 1326 sampai dengan 1348. Selanjutnya digantikan oleh Sultan Zain Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah di Samudra Pasai hingga 1405. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Selat Malaka. Oleh karena letaknya yang strategis, Kerajaan Samudra Pasai mengembangkan perekonomian berbasis perdagangan laut. Untuk memperlancar aktivitas perdagangan, Kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas sebagai alat tukar atau alat pembayaran resmi. Mata uang ini dinamakan dirham atau dirham. Kehidupan sosial budaya masyarakat Samudra Pasai diatur sesuai dengan kaidah hukum Islam. Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Samudra Pasai memiliki kesamaan dengan masyarakat Arab. Kemiripan antara kehidupan masyarakat Aceh dan masyarakat Arab menyebabkan Samudra Pasai dijuluki dengan nama Serambi Mekah. Sementara itu, pengaruh Islam dalam bidang budaya di Samudra Pasai terlihat dari nisan-nisan makam Raja Samudra Pasai yang dihiasi syair-syair bernuansa Islam. Dua, Kerajaan Aceh. Pada awal abad ke-16, Sultan Ali Mogiadsyah mendirikan Kerajaan Aceh. Setelah menjadi kerajaan, secara berturut-turut Aceh diperintah oleh sejumlah sultan, yakni Ali Mogiadsyah 1514 sampai dengan 1530, Sultan Salahuddin 1530 sampai dengan 1539, Sultan Alauddin Riyadsyah Al-Qahar 1539 sampai dengan 1568, Sultan Ali Riyadsyah 1568 sampai dengan 1575, Sultan Alauddin Riyadsyah Al-Mukamil 1588 sampai dengan 1604, Sultan Iskandar Muda 1607 sampai dengan 1636, Sultan Iskandar Thani 1636 sampai dengan 1641, dan Sultan Tajud Alam Safiatuddin Syah 1641 sampai dengan 1675. Aceh mencapai puncak kebesarannya di masa Sultan Iskandar Muda. Pada masanya, Deli, Johor, Bintan, Pahang, Kedah, dan Nias berhasil ditaklukkan. Sultan Iskandar Muda juga berhasil menanamkan hegemoni politik atas Pedir, Pasai, Deli, Aru, Dayak, Labu, Singkel, Batak, Pasaman, Tiku, Pariaman, dan Padang. Dalam kehidupan sosial budaya, sistem
pendidikan keagamaan di Aceh menghasilkan beberapa ulama ternama yang ahli dalam bidang agama dan kesusastraan. Para ulama tersebut antara lain Hamzah Bansuri menulis kitab Tabian fi Marifati al-U'adian, Syamsuddin al-Sumatrani menulis kitab Miraj al-Muhaqqiqin al-Iman, Nuruddin ar-Raniri menulis kitab Sirat al-Mustaqim dan Bustanus Salatin, Syekh Abdul Rauf Singkili menulis kitab Miraj al-Tulab fi Fasil, serta Bukhari al-Jauhari yang menulis Tajus Salatin atau Mahkota Segala Raja. Keberadaan para ulama tersebut membuktikan kesusastraan di Kerajaan Aceh mengalami perkembangan yang sangat besar. 3. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah sekitar tahun 1500. Saat menjadi Raja Demak, Raden Fatah bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Ia memerintah Kerajaan Demak pada 1500 sampai dengan 1518. Sepeninggal Raden Fatah, Demak dipimpin oleh Pati Unus. Pada masa pemerintahan Pati Unus, pasukan Portugis di Malaka pernah diserangnya pada tahun 1513. Namun penyerangan ini dinilai tidak berhasil. Pati Unus meninggal pada 1521 dan digantikan oleh adiknya Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, wilayah Kerajaan Demak semakin meluas, yaitu sebagian besar wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Bahkan kekuasaan Demak meluas ke Sukadana Kalimantan Barat, Palembang, Jambi, dan Banjar Kalimantan Selatan. Setelah Sultan Trenggono wafat pada 1546, Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. Kerajaan Demak dilanda perang saudara antara Pangeran Prawoto putra Sultan Trenggono dan Arya Panangsang, keturunan Pangeran Sekar Sedolepen, adik Sultan Trenggono, yang berakhir dengan pemindahan ibu kota Kerajaan Demak ke Pajang. Sebagai kerajaan yang terletak di pesisir, Demak menitikberatkan perekonomian pada aktivitas perdagangan maritim. Pelabuhan Demak berkembang menjadi pelabuhan transit yang menghubungkan perdagangan internasional antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Selain mengembangkan perekonomian maritim, Kerajaan Demak mengembangkan perekonomian agraris. Beras merupakan salah satu komoditas dagang Demak dari sektor agraris yang diunggulkan. Kehidupan sosial budaya masyarakat Demak dipengaruhi oleh ajaran Islam yang berakulturasi dengan kebudayaan Jawa. Perkembangan akulturasi budaya tersebut menyebabkan tradisi Islam di Demak berbeda dengan tradisi Islam di Arab. Cara kebudayaan Islam di Kerajaan Demak dapat dilihat dari keberadaan Masjid Agung Demak. Masjid Demak memiliki bentuk unik, yaitu memiliki bentuk atap bertumpang bertingkat 3. Bentuk ini merupakan ciri bangunan Jawa yang dipadukan dengan budaya Hindu-Buddha. 4. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten. Raja pertama Banten adalah Maulana Hasanuddin yang berkuasa pada 1522 sampai dengan 1570. Pada masa pemerintahnya, Kerajaan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan penting di Selat Sunda. Setelah Hasanuddin wafat pada 1570, ia digantikan oleh putranya bernama Maulana Yusuf 1570 sampai dengan 1580. Saat itu, Kerajaan Banten menguasai sebagian besar wilayah Jawa Barat. Kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai dengan 1682. Kerajaan Banten menggantungkan perekonomian pada sektor perdagangan. Perkembangan Banten sebagai bandar perdagangan lada terjadi pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-17. Selain itu, Kerajaan Banten mengembangkan pertanian sawah untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduknya. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, tingkat kemakmuran Banten mencapai puncaknya. Kemakmuran tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk di ibu kota
Kerajaan Banten dari sekitar 150.000 jiwa pada awal kekuasaan Sultan Ageng menjadi 200.000 jiwa pada akhir kekuasaannya. Dalam perkembangan kehidupan sosial budaya, Islam memengaruhi perkembangan arsitektur di Banten. Pengaruh tersebut terlihat dari bangunan-bangunan yang bernuansa Islami. Salah satunya adalah Masjid Agung Banten. Menara Masjid Agung Banten unik karena mirip dengan mercusuar. Menara tersebut dibangun oleh seorang Belanda yang memeluk agama Islam bernama Jan Lucas Carvel. 5. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang. Pada tahun 1546, Sultan Tronggono, penguasa Demak, mangkat. Kemudian terjadilah perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar Sedalepen adik Trenggana dan Pangeran Prawoto putra Trenggana. Dalam peristiwa ini, Sekar Sedalepen mati terbunuh. Putra Pangeran Sedak Ing Lepen yang bernama Arya Panangsang lalu menuntut balas. Ia bunuh Pangeran Prawoto beserta keluarganya. Dalam keadaan kacau itulah Adiwijaya Joko Tingkir, menantu Sultan Tronggono, balik membunuh Arya Panangsang. Setelah berkuasa, Adiwijaya memindahkan ibu kota kerajaan Demak ke Pajang. Dengan demikian berakhirlah kerajaan Demak dan muncullah kerajaan Pajang 1568. Tak banyak diketahui kehidupan penduduk Pajang karena singkatnya kekuasaan Sultan Adiwijaya. Bahkan setelah ia meninggal pada tahun 1582, kerajaan Pajang runtuh setelah terjadi pertikaian antara kaum bangsawan. 6. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Sutawijaya yang bergelar Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawi. Di masanya berbagai penaklukan ia lakukan. Surabaya, Madiun, Ponorogo berhasil ia taklukkan. Sesudahnya pada tahun 1587, Pasuruan, Panarukan, dan Blambangan mengakui Mataram, dan bahkan Cirebon serta Galuh juga demikian. Pada tahun 1601, Senopati wafat dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Kekuasaan Mataram berturut-turut beralih ke Mas Jolang, Mas Rangsang atau Sultan Agung, Sunan Amangkurat I, sampai akhirnya Mataram terpecah menjadi beberapa kerajaan. Kesultanan Mataram atau Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Agung. Ia memindahkan ibu kota Mataram dari Kerta ke Pleret. Ia berhasil memadamkan pemberontakan yang dilakukan di Surabaya, Tuban, Kediri, dan Pasuruan. Pada tahun 1624, Madura sukses ia taklukkan. Tidak hanya itu, Sultan Agung juga menyerang Batavia. Pada 1628, ia mengirim tentaranya di bawah pimpinan Tumenggung Bahureksa. Pengepungan terhadap Batavia itu tidak bertahan lama karena tentara Mataram ditarik mundur. Rencana Sultan Agung untuk mengusir Belanda dari Pulau Jawa juga tidak tercapai. Ia meninggal pada tahun 1643. Semenjak itu, Mataram mengalami kemunduran dan bahkan kemudian terpecah menjadi beberapa wilayah. Di antaranya adalah daerah Susuhunan Pakubuwono, daerah Kesultanan Hamengkubuwono, dan daerah Pangeran Adipati Mangkunegoro. 7. Kerajaan Goa Talu. Kerajaan Goa Talu. Agama Islam mulai masuk di daerah Sulawesi Selatan sekitar abad ke-15. Pada tahun 1605, Raja Talu menyatakan diri sebagai Muslim dengan gelar Abdullah Awalul Islam. Sedangkan Raja Goa kemudian menyusul dan bergelar Sultan Alauddin. Pada tahun 1607, seluruh penduduk Goa Talu memeluk agama Islam. Selanjutnya, kerajaan Goa Talu mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai dengan 1669. Sultan Hasanuddin berhasil membangun Goa Talu menjadi kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di Indonesia bagian timur.
Kerajaan Gorontalo terletak di wilayah yang cukup strategis, yakni berdekatan dengan Maluku. Oleh karena itu, Kerajaan Gorontalo menjadi pintu gerbang perdagangan rempah-rempah. Pelabuhan Sombaupu berkembang menjadi bandar transit yang menghubungkan jalur perdagangan antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Komoditas perdagangan Kerajaan Gorontalo antara lain rempah-rempah dari Maluku, kapur barus dari Sumatera, keramik dari Cina, dan kayu cendana dari Jawa. Masyarakat Kerajaan Gorontalo bersifat feodal. Sistem sosial masyarakat Gorontalo terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Karaeng golongan bangsawan, Tumasak rakyat biasa, dan Atta budak. 8. Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate Tidore. Penguasa Ternate bernama Marhum adalah tokoh yang mula-mula memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahnya, ia mengirim putranya Zainal Abidin untuk belajar kepada Sunan Giri. Setelah kembali ke Ternate dan menjadi sultan 1486 sampai dengan 1500, masyarakatnya banyak memeluk agama Islam. Dari Ternate, agama Islam mulai dianut masyarakat di daerah lain. Di Tidore, Islam juga mulai berkembang pesat, apalagi setelah agama Islam dijadikan sebagai agama kerajaan pada abad ke-14 oleh Sultan Jamaluddin. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Huppu. Ia berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda terusir, sedangkan Inggris tidak mendapat apa-apa. Demikian pembahasan mengenai subbab C, yaitu kerajaan-kerajaan bocoran Islam di Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.